mungkin ini menjadi pertimbangan bahwa pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Jawa Barat terus mengupayakan dan mencoba untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dalam langkah-langkah pendidikan pemilih, utamanya pemilih pemula yang insya Allah dan alhamdulillah sekarang terselenggara pada hari ini. Yang nantinya teman-teman akan menyelenggarakan yang kita sering dengar itu dengan pesta demokrasi. Pada 27 November kita akan melaksanakan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Maka dari itu kita sama-sama selenggarakan bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin ya dan karunia-Nya juga ridhonya siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi di acara sosialisasi pendidikan pemilih ya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh pengurus PWPII Jawa Barat yang sudah menyelenggarakan ya, membantu pihak KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan acara sosialisasi pendidikan pemilih ya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ya. Terima kasih sudah mau bermitra dengan kami. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri yang hadir pada siang ini dari Cyber Hoax ya Jawa Barat, yang sangat jelas ini ada satu korelasi ya, kesinambungan antara bagaimana ya tagline KPU ini. KPU tagline-nya untuk pemilihan gubernur ini gemilang, gembira memilih langsung. Dan diharapkan Pilgub ini menjadi inisiasi demokrasi, budaya demokrasi. Artinya bagaimana budaya demokrasi ya, budaya yang ada di Jawa Barat ya, silih asah, silih asuh, silih asih, budaya memahami perbedaan ya, budaya menghargai orang lain ya. Ini jelas berhubungan dengan bagaimana informasi yang kemudian nanti disampaikan ke masyarakat. Jadi kalau ada informasi hoax ya, ini bagian tanggung jawab cyber hoax dan Kominfo ya nanti yang akan bertindak. Karena mau tidak mau ya dalam proses kemarin pemilu, dalam proses pemilihan namanya hoax, berita hoax selalu ada. Apalagi kami sebagai penyelenggara ini biasanya kalau tidak jadi teradu terlapor, kalau tidak terlapor terkait ya begitu. Jadi selalu menjadi pihak yang yang disalahkan. Jadi jangankan kita ini penyelenggara di mana salah pasti disanksi, bener aja kita kadang difitnah gitu. Jadi itu menjadi salah satu resiko ya sebagai penyelenggara begitu. Dan ini saya informasikan bahwa Pilgub ini diselenggarakan pemilihan gubernur ini di 37 provinsi di Indonesia. Ini adalah pilkada dan pilgub yang serentak. Jadi baru diadakan 2024 ini di seluruh Indonesia secara serentak. Nah, pilkada diadakan bukan hanya di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, tapi diadakan di 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami di penyelenggara. Biasanya persiapan menuju pilkada dan pilgub ini minimal 12 bulan biasanya. Nah ini setelah pemilu kemarin berakhir rekapitulasi di bulan Maret, kita harus mengadakan berarti kurang lebih hanya 6 bulan ya persiapan ke pemilihan. Dengan rentang waktu yang begitu pendek ya, tapi tahapan semua dituntut untuk berjalan dengan baik. Karena ya yang dimaksud dengan berhasilnya ini bukan hanya di angka partisipasi. Ya kami melakukan sosialisasi pemilihan kepada pemilih pemula ya, kepada segmentasinya macam-macam, ada yang kepada tokoh agama, kepada perempuan ya, kepada disabilitas dan lain sebagainya. Ini diharapkan
angka partisipasi di Jawa Barat kemarin pada saat pemilu ini di angka 82%. Mudah-mudahan dengan banyaknya, dengan gencarnya sosialisasi, setidaknya tidak jauh ya kemarin angka partisipasi di pemilu ke pemilihan. Nah, di samping angka partisipasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan ini adalah tahapan bisa berjalan dengan baik. Jadi tahapan yang sangat singkat ini sekarang hanya tinggal 24 hari, bagaimana semua proses berjalan dengan maksimal. Dan ini tahapan ini tidak hanya melibatkan kami sebagai penyelenggara, tapi bagaimana adik-adik di sini pemilih juga sama terlibat langsung. Bagaimana pasangan calon juga diharapkan terlibat langsung dalam proses semua tahapan. Juga bagaimana masyarakat, pemerintah ya, ini semua dituntut untuk ikut andil terlaksananya tahapan dengan baik. Nah, terakhir yang ketiga, bagaimana ini tolak ukur keberhasilan pemilu ini adalah bagaimana tidak terjadinya permasalahan, perpecahan di masyarakat. Nah ini kenapa kemudian kita malah menginisiasi bahwa ini adalah inisiasi budaya Sunda ya, yang menghargai perbedaan, yang tidak suka fitnah ya, yang kemudian menyebarluaskan kebaikan ya. Ini bisa kemudian ada hadir di tengah-tengah pemilih pemula. Supaya apa? Supaya panasnya ya suhu politik ini bisa teredam dengan budaya kita ya, dengan budaya baik kita, budaya Sunda ya, akan seperti itu. Dan saya berharap ini teman-teman di pengurus wilayah bisa kemudian tidak hanya sampai acara ini saja ya, tapi bagaimana bisa jadi corong ya kepada teman-teman pengurus daerah, kepada kader semua yang sudah punya hak untuk memilih ya, bisa hadir nanti pada tanggal 27 November 2024 langsung ke TPS. Ya, jadi kami sebagai penyelenggara di mana ada prinsipnya apa? Prinsip mandiri ya, prinsip jujur, adil ya. Lalu kita tidak berpihak, netral ya, di mana kita tidak akan menyuruh harus memilih siapa. Dari 4 pasangan calon gubernur kita tidak akan mengarahkan ke siapa. Tapi bagaimana kita hanya mengajak supaya teman-teman apapun pilihannya, mau itu memilih nomor berapapun, mau itu sudah sampai ke TPS, mau bagaimanapun, artinya mau memilih tidak memilih ya, tapi berharap semua bisa memilih. Karena apa? Karena ini menyangkut 5 tahun ke depan ya, masa depan Jawa Barat, lalu 5 tahun ke depan masa depan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi silakan datang ya, datang supaya apa? Supaya dengan angka partisipasi tinggi ini menandakan bahwa demokrasi, budaya demokrasi di Jawa Barat bisa kita pertahankan begitu. Mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan. Nanti terkait hal lebih jauh akan dibahas oleh pemateri ya. Saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 dengan ini saya buka. KPU melayani Pilgub Jabar 2024 gembira memilih langsung. Bawa HP nggak? Siapa yang bawa HP? Berapa orang? Oke, silakan masuk. Oke. Lihat, sekarang mau ngobrol ke, padahal berdekatan ya. Nu dekat jadi jauh, nu jauh jadi dekat gitu. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu. Padahal ini bertemu ya. Next. Oke, lanjut. Slide-nya. Nah ini. Dulu kita hanya nonton TV ya. Kalau ada media itu informasi ya. Televisi, penontonnya di sini. Ngedengerin we doang gitu. Apa yang disampaikan oleh televisi gitu kan. Tapi hari ini berbeda. Sekarang layarnya banyak, ada TV, ada HP, ada tablet, ada apapun lah, komputer dan sebagainya gitu. Udah pabaliut gitu. Dulu itu one too many, satu ke banyak gitu kan. Tapi sekarang mah banyak ke banyak gitu.
Saya bisa menyebarkan informasi ke orang banyak bisa menyampaikan, orang lain bisa menyampaikan banyak juga termasuk ke kita. Informasi seperti itu kan. Ini yang membedakan ngobrol atau nonton atau mengkomunikasikan informasi dahulu dengan yang sekarang. Oke, next. Oke. Jadi saking banyaknya penggunaan internet, banyak pula informasi yang beredar ya. Ini karena kegemukan informasi, maka ada istilah infobesitas. Informasi obesitas. Tahu obesitas? Gemuk. Nah, jadi yang gemuk itu bukan badan aja, informasi juga bisa gemuk. Di Indonesia ini ada demokrasi karena kita selaku rakyat atau selaku pemilih dibutuhkan, atau kita mempunyai hak pilih, sangat dibutuhkan oleh pemimpin yang akan dipilih nanti dalam pilkada ini. Nah, urgensi demokrasi, pentingnya berdemokrasi. Yang pertama ada kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat ini itu suatu kelebihan dalam demokrasi kita, yaitu kita bisa bebas berekspresi kepada pemimpin kita selama itu tidak melanggar norma-norma yang ada gitu. Yang kedua ada keadilan sosial. Mengapa demokrasi ini dibutuhkan? Supaya terciptanya keadilan sosial gitu. Keadilan sosial di masyarakat. Ketiga ada partisipasi aktif. Nah, yang ketiga ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena partisipasi aktif ini sangat dibutuhkan oleh negara kita, yaitu nah, dalam pilkada serentak ini nanti tanggal 27 November kalian harus memilih gitu ya. Kenapa kalian harus memilih? Salah satunya untuk hati nurani kalian itu cocoknya kemana gitu ya. Sementara kan di pilkada Jawa Barat ini ada berapa calon? Ada yang tahu? Ada 4 ya. Di media sosial juga banyak itu. Nanti kalian pilih-pilih visi misinya yang bagus, yang mana sesuai hati nurani kalian, tanpa ekses apapun itu, tanpa uang sepeserpun atau ada serangan pajar kayak gitu. Betul. Ya, paham kayaknya. Yang kedua ada makna demokrasi dalam pemilu. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada pendidikan politik, yang ketiga akuntabilitas serta kesertaan hak. Kedaulatan rakyat ini sangat berpengaruh dalam pilkada yang akan diselenggarakan rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka. Yang kedua ada belajar tentang pentingnya hak suara. Jadi hak suara kalian itu sangat penting. Kemarin beberapa bulan kemarin itu ada kalau di KPU ya, ada yang tahu PPK itu apa? PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Jadi hierarki KPU itu ada KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, terus ada PPK ke bawahnya, terus ada PPS, serta yang terakhir KPPS pada tanggal nanti. KPPS itu ada di Tungsura, perhitungan suara. Yang ketiga ada akuntabilitas. Pemilu atau pilkada untuk menilai kinerja pemimpin mereka. Jadi kalau ada yang pemimpin yang tidak bagus, bisa kalian pilih gitu nanti. Yang keempat ada kesetaraan hak. Setiap suara dalam pilkada memiliki bobot yang sama, tidak peduli siapa kamu atau dari mana asal kamu. Jadi kalau kalian ada yang dari luar pulau Jawa gak? Provinsi Jawa Barat semua asalnya? Jawa Barat semua. Nah, nanti kan di pemilihan ini ada 27 kabupaten kota yang akan dipilih secara serentak gitu. Pertama itu bagaimana tantangan pilkada kali ini? Tantangan pilkada
serentak 2024 ini adalah pilkada serentak pertama yang diadakan di Indonesia ya. Tantangannya adalah bagaimana kalau biasanya pilkada ini kita selama proses persiapan dan penyelenggaraan waktunya dalam proses tahapan ini lumayan lama. Kalau sekarang dari kemarin pemilu ini berakhir rekapitulasi di bulan Maret, kita harus sudah mengadakan acara pilkada di bulan November. Artinya rentang waktu proses tahapannya cukup singkat gitu. Artinya tapi semua tahapan harus berjalan dengan baik. Ini menjadi tantangan bagi kita sebagai penyelenggara ya. Dan juga kan karena ini serentak, artinya tidak hanya sebagian, tapi 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini sama-sama melaksanakan pilkada. Ini butuh energi yang luar biasa ya, supaya kita bisa tetap mengkoordinasikan sebagai provinsi semua kegiatan yang ada di kabupaten kota begitu. Oke Bu, yang selanjutnya itu harapan diadakan sosialisasi kali ini itu seperti apa? Sosialisasi pemilih memang segmentasinya bermacam-macam. Dan ini salah satu segmentasi untuk pemilih pemula. Diharapkan nanti semua ya pemilih pemula tidak hanya yang hadir pada saat sosialisasi ini saja, tapi bisa mereka yang hadir di sini bisa menjadi corong untuk pemilih pemula yang lain ya. Baik itu di organisasinya atau di lingkungannya atau di sekolahnya, supaya bisa mereka datang bersama-sama di tanggal 27 November karena sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu adalah angka partisipasi pemilih begitu. Oke, yang terakhir itu pesan yang ingin disampaikan buat yang nonton. Nah, buat yang nonton ya, tolong ini menjadi informasikan ke sanak saudaranya ya, tetangganya gitu, kerabatnya, temannya gitu, supaya nanti bisa bersama-sama datang pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024, datang ke TPS di manapun berada di seluruh provinsi Jawa Barat ya. Karena kami sangat berharap ya proses pilkada ini berjalan dengan baik dan nanti pun hasil partisipasi ini bisa maksimal sesuai dengan harapan kami semua, dan nanti ya dengan pemilihan ini bisa melahirkan pemimpin untuk Jawa Barat dan pemimpin di tiap kabupaten kota, kepala daerah yang memang berkualitas sesuai dengan harapan kita semua. Apa tantangan terbesar dalam menyambut pilkada 2024? Oke, seiring dengan kemajuan dan perkembangan informasi teknologi, tentunya informasi yang bertumpah ruah itu sangat tinggi ya, dan ini beresiko munculnya gangguan informasi berupa misinformasi dan disinformasi. Ini yang menjadi tantangan kita bersama untuk masyarakat Jawa Barat untuk senantiasa untuk cermat meneliti dan memilah informasi yang beredar di media sosial. Itu aja. Dan yang kedua, bagaimana harapan atas diselenggarakan sosialisasi pilkada kali ini? Harapan saya teman-teman pemilih pemula ini bisa memahami arti pentingnya kontestasi demokrasi pilkada 2024 di Jawa Barat ini untuk menentukan 5 menit di TPS untuk menentukan 5 tahun ke depan dengan memilih dengan pilihan yang terbaiknya bagi para pemilih pemula dengan tujuan dan menurut pandangan masing-masing para pemilih pemula. Terakhir, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Oke, pesan dari saya, bijak bermedia sosial di tengah pilkada ini, harus cermat memilah dan memilih informasi, dan tentunya saring sebelum sharing. Oke, pertanyaan pertama, tantangan terbesar dalam menyambut pilkada 2024? Kalau untuk tantangan terbesar ini dalam pilkada serentak tahun 2024 ini, yang pertama ada masyarakat atau masyarakat yang lokusnya atau tempat khususnya itu jauh sekali gitu. Jadi bagaimana cara kita KPU Provinsi Jawa Barat itu meningkatkan partisipasi yang ada di wilayah lokus yang terlalu jauh ke TPS, misalnya kayak di Garut Selatan itu jarak ke TPS itu sangat jauh sekali. Kita harus bisa menyelenggarakan atau mengajak partisipasi masyarakat tersebut agar datang ke TPS bagaimanapun dengan cara apapun nanti pada pilkada tahun 2024 ini. Yang kedua, bagaimana harapan atas diselenggarakan sosialisasi pilkada kali ini? Yang pertama,
Saya bersyukur atas undangan yang dilaksanakan oleh PW PI Jawa Barat ini dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemula ini. Harapannya kita sebagai agen of change atau agen perubahan khususnya pelajar Islam Indonesia yang notabene itu bergerak di wilayah pendidikan, jadi kita selaku agen of change tersebut bisa berpartisipasi dalam pemilihan pilkada tahun 2024 ini dan meningkatkan persentase dari 82% itu menjadi naik lebih bagus, lebih 90% atau lebih baik lagi gitu. Pertanyaan terakhir, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, mari masyarakat seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, 27 kabupaten kota serta masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk datang ke TPS pada tanggal Rabu 27 November akan diselenggarakannya pilkada serentak yang akan memilih gubernur dan bupati serta wali kota yang akan kita selaku masyarakat umum harus bisa datang ke TPS dan menyempatkan waktu untuk bisa memilih pemimpin kita agar bisa tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti.